Halo teman-teman, Hai. kembali lagi ke podcast FEB. Clip on Check Podcast. Bersama moderator kita yang ganteng banget dan yang cantik banget. Saya Sherly dan Saya Gumilang. Asik. Di sesi ini kita nggak sendirian, nggak cuma berdua maksudnya ya. Sekarang itu kita kedatangan narasumber kita yang cantik banget. cantik dan cool. Iya, bahasanya itu cool. Kita akan memperkenalkan KMMI dan narasumber kita yang narasumber hebat kita, Mbak Rahmahani. Monggo Mbak Rahmahani untuk speak up. Oke. Jadi halo teman-teman. Halo. Kenalin, nama aku Rahmahani Aisyah dari semester 6 program studi manajemen. Salam kenal ya semuanya. Singkat, padat, lan jelas nih Mbak. Iya dong. Ini kan Mbak Rahma kan sebagai narasumber kita kali ini di sesi KMMI ya. Aku jenek mandan ini kok Mbak, masih bingung kok Mbak. Itu sih KMMI itu apa loh Mbak? Kak bisanya KMMI itu singkatan dari apa? Terus apa itu KMMI? Aku malah kayak baru denger gitu loh Mbak. Itu apa sih Mbak? Coba bisa dijelasin apa? Boleh nggak? Boleh dong. Jadi teman-teman, dilansir dari web KMMI nih, KMMI itu singkatan dari Program Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia. Itu merupakan program kampus merdeka yang dikemas dalam pembelajaran bentuk kursus singkat atau short course yang mencakup hard skills dan soft skills. Program ini itu diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang berkolaborasi dengan dunia industri. Jadi di program ini itu melibatkan mahasiswa, perguruan tinggi, dan mitra industri nih. Interaksi pembelajaran di program ini itu secara daring, yang dilakukan secara sinkron dan asinkron. Singkatnya, interaksi pembelajaran secara sinkron itu dilakukan secara Zoom meeting bersama instruktur dan dosen. Sedangkan asinkron itu lewat video yang bisa diakses kapanpun. Program KMMI ini diharapkan dapat menjadi alternatif belajar yang lebih dinamis, yang didorong oleh pemerintah untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang diperlukan dalam berbagai bidang keilmuan yang dibutuhkan di dunia industri dan atau kewirausahaan, yang berupa penemuan ide, penciptaan produk atau jasa, model bisnis, pengelolaan bisnis, pemasaran, penjualan, investasi, hingga pengembangan bisnis mahasiswa loh. Terus banyak banget dan menarik banget course-nya. Tapi kita, mahasiswa sebagai peserta, hanya boleh memilih satu mitra dan satu course saja. Tapi jangan khawatir, setiap course ini sudah didesain sebaik mungkin untuk bisa cocok dengan mahasiswa yang mendaftar. Selain itu banyak loh manfaat yang didapatkan nanti. Di antaranya, apabila mahasiswa lolos mengikuti program ini, maka kegiatan ini dapat dikonversi menjadi SKS. Selain itu, mahasiswa bisa mendapatkan sertifikat resmi, dan yang pasti ada uang sakunya. Gitu sih KMMI. Ada uang sakunya. Mungkin itu uang saku bisa kita hold dulu ya, karena kan uang saku paling benefit paling menggiurkan ya. Jadi ini nanti urusan nanti lah. Nah, ini kan tadi kan KMMI kan programnya sangat-sangat ini ya Mbak. Buat mengembangkan diri banget ya. Buat mahasiswa, apalagi kan kita sebagai ekonomi masa ya kita habis lulus ini bingung mau ngapain ya, rapi ya. Nah, kalau semisal kayak kita kan sudah selesai di mitra itu, di perusahaan itu ya, bisa nggak sih kita langsung dapat orang dalam buat kerja di situ ya gitu Mbak? Gampang apa kayak gitu kalau selesai program KMMI kayak gini? Kalau misal selesai, bisa berkemungkinan kita bisa dapat relasi dari orang dalam, dari mitra yang kita pelajari ya gitu. Yang penting tuh komunikasi aja gitu. Dan kita juga ya komunikasi, menjalin relasi gitu loh. Kalau misal untuk dijamin bisa masuk di perusahaan, itu aku belum tahu pasti ya, karena kan walaupun kita sudah menjalin dengan orang dalam, kan wallahu a'lam gitu. Betul. Yang penting deket ini bos langsung ya Mbak. Kalau bisa dapat relasinya jadi bukan yang itu, yang pegawai yang bukan HRD gitu loh. Langsung ke level atas. Yang penting pinter-pinternya ngomong sama deket orang lah.
Mm-mm. Mbak Hani, kalau boleh Ya. tahu, periodenya Mbak Hani itu berlangsung berapa lama sih saat mengikuti KMMI itu? Kalau periode course-nya aku sendiri itu berlangsung dari tanggal 28 Juli sampai 22 September tahun 2021 kemarin. Itu jadi sekitar 2 sampai 3 bulanan deh. Nggak lama ya, makanya kalau kampus Merdeka yang lain kan lama, bulan. paling 6 bulan ya gitu Iya. ya. Kalau ini nggak berarti lama ya, tapi emang menguntungkan juga. Kalau Iya, karena misalnya seperti yang udah dibilang tadi, kalau KMMI itu short course ya, atau jangka pendek. iya jangka pendek gitu. Tapi manfaatnya banyak pastinya. Ini kan otomatis kayak kita pelatihan ya di mitra tersebut ya. Ada tuntutan tertentu buat mahasiswa, buat ketika di situ, ketika ngikutin program KMMI itu dari perusahaan atau mungkin dari yang buat program itu ada tuntutan khusus apa enggak Mbak buat mahasiswa? Untuk bisa lulus di course-nya itu, kita harus mengikuti pembelajaran selama 16 kali pertemuan nih. Nah, di setiap 16 kali pertemuan ini kayak mata kuliah biasa, ada UTS, ada UAS juga. Nah, kita juga harus lolos UTS dan UAS. Untuk UTS sendiri itu, UTS dan UAS itu berdasarkan real project gitu loh, project nyata. Jadi kita harus menghasilkan produk yang benar-benar nyata gitu. Oh, berarti nggak beda jauh sama kuliah ya. Tapi ini lebih nyangkut ke dunia bisnis ya Mbak, pengembangan Iya, betul. ilmu internal dalam hal berbisnis sih, di ekonomi lah ibaratnya. Kalau boleh tahu, syarat buat mengikuti KMMI itu apa aja sih Mbak? Kalau untuk syaratnya sendiri itu berbeda-beda ya setiap mitra. Untuk syarat umumnya itu yang paling penting itu adalah mahasiswa aktif dari program sarjana atau S1, baik itu dari perguruan tinggi negeri maupun swasta. Kemudian melampirkan surat izin dari Kaprodi dan dosen pembimbing akademik. Terus ada mahasiswa itu punya alat untuk pelaksanaan program ini, yang mana di sini adalah laptop dan koneksi internet yang baik. Karena kan online nih pembelajarannya. Terus punya rekening bank. Tahu lah ya tujuannya untuk apa. Apa ya tahu lah. Nggak perlu diberitahu pun kalau saya disuruh bikin rekening bank ya gas. Ya betul. Terus untuk syarat minimal IPK ini berbeda gitu setiap mitra. Ada yang mencantumkan, ada yang tidak. Tapi kebanyakan minimal IPK itu 2,75. Terus untuk minimal semester juga tergantung mitra perguruan tinggi. Karena sesuai karakteristik dan kompetisi yang ingin dicapai gitu. Tapi kebanyakan program ini itu minimal untuk semester 4. Gitu sih syarat-syaratnya. Ya nggak angel ya Mbak, maksudnya gampang ya itu ya termasuknya ya. Ini pembahasannya mungkin paling menarik ya. Cuan. Kalau masalah cuan itu berapa sih Mbak kalau boleh tahu Mbak? Iya. Kalau aku nanya ke kamu, kira-kira short course ini berharga berapa sih gitu? Kalau Kalian aku ya nebak deh. bayanginnya sebulannya cuma 1 juta lah short course. Sama 1 kayak juta. mengajar lainnya nggak? Iya, aku bayanginnya sama kayak kampus mengajar malah lebih pendek. Ya kan dapat totalnya cuma 3 jutaan lah. 3 juta ya? Sebenarnya itu untuk fee-nya kita dapat sebanyak 4 sekian alias 400.000 aja. Itu tuh udah nominal yang gede banget gitu loh. Karena kan kita hanya 2 bulan sampai 3 bulan ya. Terus beda sama studi independen yang mana periodenya lebih lama gitu. Ya itu dikasihnya per bulanan apa per hari Mbak? Aku harap sih per hari ya. Jadi udah menimbun tuh banyak banget. Tapi sayang banget untuk program KMMI ini dibayar itu tergantung ketentuan dari mitranya sendiri. Kalau aku kan di mitraku itu dibayar 400.000 2 kali dalam periode pelaksanaan gitu loh. Setiap pertengahan dan akhir, pada akhir dan pertengahan periode. Lumayan juga ya, maksudnya kita cuma tinggal belajar toh ya, benar-benar belajar. Dan itu juga nggak lama juga. 3 bulan. Iya, hitung-hitung uang kuota gitu ya. Iya. Program KMMI ini bisa dikonversi SKS-nya nggak Mbak? Kalau boleh tahu berapa jumlah? Bisa dong. Maksimal untuk program KMMI ini itu konversinya 4 SKS.
program yang aku lolos itu hanya dapat konversi 3 SKS, dan waktu itu aku konversikan 3 SKS itu ke mata kuliah manajemen periklanan di semester 5 kemarin. Kenapa di manajemen periklanan, Mbak? Karena kan berhubungan dengan course yang aku lolos gitu loh. Course yang aku lolos itu adalah digital marketing di Universitas Sulawesi Barat. Jauh nggak? Iya jauh sih. Berarti kalau misal kita punya tabungan SKS itu bisa dikonversi ke matkul yang kita nggak suka ya Mbak, berarti ya Mbak? Bukan berarti aku nggak suka manajemen periklanan ya. Kalau Terima kasih. Menurut pandangan lain. ya menurut pandangan lain, Mbak, ini kan kita kan berbicara menurut pandangan orang Iya. umum ya gitu loh. Punya tabungan SKS ngapain ke itu ya gitu loh. Iya bisa sih, tapi kita juga harus konfirmasi juga kan sama Kaprodi gitu. Ya, nggak Kan apa-apa, dapat nggak setujuan usah. dari Kaprodi. Ini KMMI itu ada di eksternal Purwokerto apa di internal Purwokerto udah ada Mbak? Yang perusahaannya itu? Waktu dulu ya, kayaknya kalau nggak salah tuh ada internal Purwokerto. Itu dari ITTP, Institut Teknologi Telkom Purwokerto ya, kalau nggak salah. Iya. Iya, tuh. Telkom berarti ya. Lumayan ya, kita punya program-program kayak gini banyak ya. Maunya benar-benar yang kita nggak perlu bayar ya gitu loh. Ini berarti nggak bayar sama sekali kan ya Mbak? Nggak sama sekali, gratis. Dan malah kita yang dibayar. Iya, asik juga ya. Kalau mahasiswa ini, misal jurusannya itu apa aja Mbak? Yang bisa ikut program KMMI? Mahasiswanya, terus jenjangnya itu apa aja gitu Mbak? Untuk program studi itu semuanya bisa mendaftar ya. Dan untuk jenjangnya itu, ini KMMI khusus untuk program sarjana atau S1. Jadi untuk vokasi atau D3, D4 itu sayang banget belum bisa ikut. Gitu. Berarti khusus ini ya berarti ya. Ya, terus kalau kita kalau misal kita mau milih kayak mitranya itu harus sesuai sama bidang kita pelajari Mbak? Enggak sih, karena kan ini kan bebas ya. Kita bisa milih kita sesuai kehendak dan minat kita gitu. Berarti bisa lintas jurusan ya, yang penting bisa beradaptasi di lingkungan baru itu ya? Iya, betul. Kalau semisal jumlah dari mahasiswa yang ikut KMMI sendiri ini di fakultas kita itu banyak apa enggak Mbak? Kalau di fakultas kita, waktu angkatan kita ini yang tahun 2021, alhamdulillah setauku yang lolos itu ada 3 orang. 3 orang sama aku gitu. Termasuk Mbak Hani? Iya, termasuk. Tapi itu masih secara online ya Mbak? Iya, secara online kok. Course-nya secara online. Kalau semisal peminat dari KMMI sendiri ini, waktu angkatannya Mbak itu udah banyak apa masih terhitung sedikit Mbak? Kalau menurutku sih masih sedikit banget ya. Karena ini tuh program yang benar-benar longgarannya tuh banyak gitu. Dari angkatannya Mbak, ada ini nggak Mbak, pesan buat mahasiswa lain biar ikut KMMI ini loh, penyemangat lah, ayo gitu. Ada nggak Mbak pesan buat mahasiswa yang lain biar ikut KMMI? Yang jelas ada. Jadi untuk teman-teman yang mendengarkan podcast ini, aku berharap kalian mengikuti program KMMI ini dan mendaftar dengan kesungguhan yang benar-benar sungguh-sungguh, karena benefit yang didapat itu banyak banget loh. Selain uang saku yang pasti dicari oleh mahasiswa gitu, kita juga dapat sertifikat resmi dari mitra dan juga dari industri gitu. Selain itu, dalam mengikuti program KMMI ini, kita benar-benar dituntut untuk menghasilkan produk nyata, yang mana produk nyata itu bisa dimasukkan ke portofolio kita gitu. Terus kita juga bisa nambah skill baru, yang bisa kita cantumkan juga di CV. Jadi kalau misal mau mendaftar magang atau mungkin program kampus merdeka lain seperti studi independen gitu, kita udah punya skill yang benar-benar real gitu, yang dapat menunjang kompetensi kita untuk dapat diseleksi untuk bisa lolos dalam program yang kita ingin daftar gitu. Gitu aja sih teman-teman, semangat terus dan terus berdoa gitu ya. Semoga KMMI diadakan di tahun 2022 ini. Oke, banyak banget ya benefitnya. Apalagi ini kan masalah perusahaan itu
bukan masalah sekarang aja loh, ini kayak buat masa depan kita lah. Iya. Anggap saja kita punya channel di perusahaan itu dan nyari, ya bisa buat nyari kerja juga, jadi sangu kita buat kedepannya. Mungkin seperti itu ya Mbak Hani. Ini program KMMI sangat luar biasa banget, apalagi ini program bukan program sembarang program yang nggak dikonversi. Dari pihak Unwiku juga pihak fakultas kita mampu mengkonversikan ke SKS ini dan mensupport kita lah buat ikut program-program seperti ini. Apalagi kan ini kan buat pengembangan diri ya Mbak, dan kita juga dibayar nggak bayar itu asik banget, dan ini program juga nggak lama ya Mbak. Mungkin seperti itu Mbak Hani, bisa meluangkan waktunya. Terima kasih buat menyebarkan info buat teman-teman semua ini tentang KMMI ini Mbak. Apalagi saya sendiri juga masih awam tentang KMMI juga, dari buat pembelajaran saya dan teman-teman pendengar semua. Dan terima kasih juga buat para pendengar yang sudah mendengarkan podcast ini. Semoga bermanfaat dan stay terus di podcast kami selanjutnya, karena kami akan memberikan info-info yang menarik seputar Kampus Merdeka. Terima kasih telah mendengarkan, dan terima kasih juga ya buat Mbak Hani sebagai narasumber kita yang hebat. Ya, boleh sama-sama. ini dong Mbak, boleh say goodbye buat para pendengar. Oke, terima kasih buat teman-teman pendengar semua. Semoga informasi yang aku berikan bisa bermanfaat buat kalian. Oke, betul sekali. Semoga bermanfaat dan jangan disalahgunakan. Terima kasih buat para pendengar semua. Jangan lupa stay terus ya. See you next time.